Halo semuanya, sorry keputus tadi ada telepon masuk biasa ya. Emang kalau iPhone kalau ada telepon masuk di cancel pun dia putus. Kebetulan Samsung lagi nggak dapet sinyal karena pakai kartunya apa namanya nggak bisa di sini gitu ya. Jadi mesti connecting lagi. Thank you semuanya yang udah join balik lagi. Tunggu sebentar ya. Terus tadi saya lupa. Terakhir kita ngobrolin apa ya pas bahasannya mau masuk kemana nih temanya, karena kadang-kadang lagi asik ngobrol terus keputus jadi lupa gitu ya, jadi mesti diberesin lagi nanti. Oke, sip, coba dites dulu, kasih tahu yuk, lapor gimana. Akhirnya nyambung lagi kata Cipeni. Ya, thank you. So hopefully nggak ada yang telepon lagi. Kadang-kadang jam segini paling was-was deh ya kalau ada yang teror. Karena tiba-tiba putus live-nya jadi harus nyambungin lagi. Oke, so anyhow, balik lagi kalau misalkan tentang bicara tadi sampai ngurusin tentang duit ya. Jadi kalau misalkan uang itu seringkali orang nyangkain problemnya adalah tentang, oh iya tadi kerja kerasnya banyak ya kan. Kalau misalkan kerja kerasnya banyak, dia bilang, salah satu temanku yang nulis si Kak Elisa ya, dia bilang kalau misalkan orang yang kerjanya paling keras dia yang paling banyak uangnya, paling sukses, artinya yang paling sukses itu adalah pekerja bangunan kata dia. Soalnya pekerja bangunan kerjanya paling keras. Ya, terus kalau misalkan yang waktunya paling banyak dihabiskan itu adalah yang paling kaya, jadi kerjanya paling banyak waktunya. Artinya yang paling kaya adalah mereka yang paling sukses, paling kaya adalah mereka yang kerja di warung 24 jam kata dia. Jadi kalau misalkan buka kayak warung Indomie 24 jam, berarti harusnya mereka yang paling sukses. Terus kalau misalkan ada lagi yang bilang kalau yang paling pinter, paling banyak baca, dia bilang adalah yang paling sukses. Artinya dosen ya, kalau misalkan paling banyak sertifikat, dosen kata dia. Dosen itu harusnya semuanya kaya raya gitu. Dan kalau misalkan yang paling banyak baca adalah yang paling sukses, harusnya mereka yang jaga di perpustakaan itu semuanya naik Lamborghini. Ini kalau katanya si Russell Brunson ya. Tapi kenyataannya mereka yang sukses yang megang uang banyak bukan mereka yang seperti itu, dia bilang. Jadi kayak mereka yang punya set of skills ya, kemampuan, mereka punya cara ya, jadi punya cara, kemampuan, punya kapasitas, mereka belajar terus ya, belajar terus kombinasiin sama semuanya, kerja keras dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang bikin seseorang bisa sukses ya dalam hal keuangan finansial ya, karena hari ini bicara tentang uang, itu lebih arah ke selarasan. Selaras gak dia buat punya uang? Karena banyak orang yang tidak selaras untuk punya uang dalam dirinya sendiri. Misal contoh, ketika mau punya uang tapi takut nanti kalau misalnya punya uang, uangnya akan digunakan dengan tidak bijaksana. Misal contoh, orangnya boros. Kalau misalkan saya punya uang, saya akan habiskan ya, dan habiskan uang itu buat dia nggak bagus, misalnya nggak bijaksana. Nah, secara nggak langsung dia akan menahan dirinya sendiri untuk punya uang ya. Atau misalnya contoh yang sering lagi muncul, misalnya kalau punya uang, punya niat-niat tertentu yang negatif. Misalnya salah satu klien pernah ada yang bilang, saya pengen banget kalau punya uang nanti saya mau cicipin wanita dari berbagai negara ya. Jadi dia bilang begitu. Nah, jadi niatnya udah nggak benar nih menurut versi dia di bawah sadarnya, jadi nggak selaras. Akhirnya jadi dia takut punya uang ya, karena nanti dia akan mewujudkan niat-niat nggak benarnya dia. Terus ada lagi yang wanita, dia takut kalau misalkan suaminya punya uang nanti akan nikah lagi. Ada yang takut kalau misalkan dia punya uang nanti dia akan pergi meninggalkan keluarganya ya. Ada yang kalau punya uang dia takut jadi sombong. Nah, jadi banyak banget orang punya pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan keuangan. Nah, ini jadi dari case di lapangan ya yang saya ketemu nih ya, banyak macam-macam. Setiap orang punya struktur pemahaman yang berbeda-beda dari pengalaman dalam kehidupannya dia. Contoh yang paling sering, kalau punya uang itu susah masuk surga. Karena lebih sulit seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Sehingga akhirnya dia takut punya uang. Kalau punya uang, jadi orang kaya, orang sukses, ya harus masuk surganya tuh susah.
Ya ada banyak pertanggungjawaban yang harus dia lakukan. Nah akhirnya dia jadi takut punya uang. Lebih baik kalau bisa nggak ada uang yang masuk dalam rekeningnya dia. Jadi ini yang banyak framework yang sebenarnya perlu diberesin gitu ya. Kalau misalkan nggak diselesaikan, dia akan bolak-balik begitu lagi. Nah jadi sebenarnya yang paling penting adalah bukan soal tentang kerjanya, tapi lebih ke arah ngeberesin dulu persoalan dalam dirinya. Karena kalau misalkan nggak diselesaikan, dia akan bolak-balik ke situ lagi gitu. Kayaknya dirinya dia sendiri akan secara tidak disadari ya mensabotase supaya dia sendiri nggak bisa punya uang gitu dalam hidupnya dia. Nah jadi itu yang perlu diberesin dulu. Karena kalau misalkan mau kerja sehebat apapun, ya ujungnya disabotase sama diri sendiri. Jadi gagal lagi. Nah jadi kurang lebih seperti itu. So pertanyaannya, apa sih yang Anda takutkan kalau Anda punya uang? Mungkin kalau Anda tanyain, apa jawabannya? Kalau Anda jadi kaya raya sukses banget, ya duitnya jadi banyak, apa yang akan Anda lakukan? Katanya kau ini di Neo Soho ya. Tadi kafe ini juga bilang Neo Soho ya. Banyak yang tahu ya Neo Soho ya. Kantornya saya. Oke. So, gimana? How? Karena setiap orang beda-beda semua ya. Coba dicek. Periksa benar-benar apa yang Anda takutkan kalau Anda punya uang. Mungkin ada yang bilang takut bayar pajak, ya, takut jadi sombong, ya oke. Takut apa lagi? Ya karena kalau kita simpen takutnya, kita akan mencegah diri kita untuk bisa punya. Ya itu aja dulu yang nomor 1 ya. Nanti next time bisa ada banyak lagi sebenarnya yang menghambat gitu, macam-macam. Ini baru salah satunya aja pertanyaan yang paling sering. Apa yang Anda takutkan untuk punya uang? Takut suami nakal, oke. Takut dimanfaatin orang lagi, oke. Nah, kalau udah tahu jawabannya, selalu tanyakan kenapa. Kenapa saya takut? Saya khawatir kalau saya lupa bersyukur, oke. Terus kenapa kalau lupa bersyukur Anda harus khawatir? Ya, ada yang bilang justru bersyukur punya banyak uang, oke. Takut lupa diri, oke. Apa yang ditakutkan? Coba cek. Perhatiin semua rasanya dan semua hal yang muncul karena ini. Apapun yang menyebabkan rasa ini, perhatikan. Semua pemikiran, semua rasa yang Anda simpan akibat dari semua pengalaman, peristiwa, kejadian, atau apapun juga yang Anda simpan dalam diri Anda yang membuat Anda merasakan ini semua. Apapun yang menyebabkannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan. Tidak katakan lepaskan, tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Terima, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan, tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Harus bayarin utang orang lain, oke. Ya ini juga salah satunya ya. Kesel dimintain duit terus gitu ya. Terus ada lagi yang takut dimintain teman untuk orang minjam. Ya banyak yang kayak gitu juga, takut disuruh bayar pajak. Dok, saya punya ketakutan. Saya bukan dokter ya Kak, thank you. Silakan cari temanya tentang asam lambung, jodoh, pekerjaan, udah banyak kita bahas di live sebelumnya. Katanya Kak Wistin justru bersyukur punya banyak uang. Yes, ada yang bersyukur, ada juga yang enggak. Coba ditanyakan di dalam diri. Takut dimanfaatkan orang, takut suami nakal. Yes, apapun yang menyebabkan ini semua yang ada dalam diri Anda, yang membuat Anda menahan diri Anda untuk tidak memiliki uang dan menciptakannya dalam hidup Anda. Semua rasa, semua pemikiran, semua hal yang menciptakannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan. Semua tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Semua yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Sekali lagi coba dicek apa yang muncul di dalam diri Anda terkait dengan punya uang. Kenapa Anda selalu menjaga diri Anda supaya tidak punya uang? Apa hal yang paling Anda takutkan dengan memiliki uang? Gimana kalau Anda punya uang sebanyak-banyaknya sampai nggak peduli lagi orang mau pinjam Anda tinggal kasih, orang mau minta Anda tinggal berikan, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan. Bagaimana kalau Anda nggak punya banyak uang sampai Anda nggak perlu menagih lagi, Anda nggak perlu ngemis sama siapapun karena nggak ada momen di mana Anda membutuhkan uang lagi. Dan semua hal terkait dengan hal ini yang Anda ciptakan di dalam realita kehidupan Anda karena pemikiran Anda atau peristiwa pengalaman yang pernah terjadi karenanya,
Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Hembuskan, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan, tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Takut dipinjam terus, takut di uangnya yang takut sama saya. Hahaha. Yes, bisa jadi ya. Bersyukur dan happy punya uang banyak. Bahagia dan berkelimpahan. Yes, nikmatin aja bahagia dan kelimpahan. Karena banyak orang yang takut ya, sehingga menghindari secara dia nggak sadarin. Jadi coba dicek, hati-hati ya. Seringkali nyangkut diam-diam, kita nggak mau kita punya uang. Kenapa? Misal contoh, nanti akan tidak setia tadi, terus akan susah masuk surga. Lebih penting surga daripada misalkan punya uang. Ya banyak banget yang kayak begitu ya. Jadi ketakutannya disimpan semua terus. Akhirnya jadi takut, jadi hidupnya susah, bolak-balik begitu-begitu terus. Bergantung pada kita sendiri, betul sekali. Bersyukur dan happy punya uang banyak, amin. Bahagia, oke. Kapanpun bahagia lebih penting dari uang. Kadang ada ya, bahagia lebih penting dari uang. Jadi lebih baik saya bahagia daripada saya punya uang. Oke, kapanpun Anda bergerak dari either or thinking atau pemikiran bahwa seolah-olah tidak bisa keduanya. Tidak bisa Anda bahagia sekaligus Anda punya banyak uang. Kapanpun Anda mendefinisikan kalau banyak uang artinya Anda akan tidak bahagia. Semua pemikiran, semua rasa yang ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Sekarang bukan saya yang butuh uang, tapi uang yang butuh saya. Saya dikejar uang dan rezeki terus. Nah, kita juga sering denial. Ya, terus kita sering afirmasi misalnya, uang kejar saya, uang kejar saya, uang kejar saya. Tapi bawah sadar kita bilang, enggak tuh, jauh tuh, kapan tuh, masih, wah aduh nggak mungkin lah gitu. Uangnya juga nggak ada, dari mana uangnya gitu ya misalnya. Nah itu kadang-kadang kita sering kali dibilang sama orang, berpikirlah positif terus ya kan. Uang datang, uang banyak datang, misalnya kayak begitu ya. Setiap hari kayak sim-sim salabim gitu ya. Jadi kayak berdoa, uang masuk banyak. Nah padahal sebenarnya ya jadi denial gitu ya. Padahal sebenarnya apa yang terjadi kebalikannya. Akhirnya malah jadi tambah bertanya-tanya dan berharap kapan uangnya datang kayak gitu ya. Pengennya uang banyak, bisnis saya lancar. Tapi ketika ngomong bisnis lancar, uang banyak, bisnis lancar, bisnis saya lancar, uang saya banyak. Tapi di bawah sadarnya bilang enggak tuh, belum tuh, jauh tuh, masih begitu-begitu aja tuh gitu ya. Nah itu yang perlu diberesin. Artinya itu ada ketidakselarasan dalam diri kita yang berbenturan ya, dan berbenturan itu perlu diberesin. Kalau nggak diberesin, dia akan terus-terusan ngehambat Anda. Jadi kalau Anda nggak yakin, kalau nggak selaras itu artinya gini. Misalkan Anda bilang, saya nggak butuh uang, ya saya benar-benar nggak butuh uang gitu. Dan Anda benar-benar kayak, ya udah santai aja, emang saya nggak butuh uang. Ada uang ya syukur, nggak ada uang juga nggak apa-apa. Tapi bukan berarti denial. Ya jadi kayak nggak butuh uang, tapi kayak sebenarnya gue butuh sih gitu ya. Nah jadi seperti itu. Aku takut dikerjain orang karena kita punya uang banyak. Kadang dibilangin orang banyak uang, pelit. Jangan pelit padahal memang lagi nggak punya. Emang kenapa kalau misalkan pelit? Nggak usah pusing. Kenapa harus takut di ngomongin orang pelit? Emang gua nggak mau kasih lo, gua justru nggak pelit. Gua orangnya paling royal sama diri gua sendiri. Kalau sama orang lain gua bodo amat. Ya, oke. Dan apapun arti dan pemaknaan yang Anda dapatkan dari semua sharing saya, semua pemikiran, semua rasa yang ada, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Yang dibutuhkan tubuh fisik Anda untuk lepaskan, semua dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Bagaimana cara closing terus, coach? Belajar bisnis online, pengen dapat bonus saat closing. Caranya adalah nomor 1, jangan berharap untuk closing. Dibawa santai aja. Ketika Anda bawa santai, ya dibawa fun, jalanin semuanya aktivitasnya, ya most likely malah dia akan datang sendiri rezekinya. Ya ibaratnya kalau yang dibilang adalah berdoalah, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita yang melakukan. Ya jadi ketika kita melakukan dan menjalankan, ya tanpa kita kayak berharap terlalu banyak, justru pengharapan itu yang seringkali bikin kita kecewa. Ketika kita kecewa, kita masuk energinya yang bikin kita mampet, jadi nggak bisa datengin malah lebih banyak berkat dan rezeki. Jadi pengharapan yang perlu dilepaskan juga. Banyak ya yang pengen diberesin, emang banyak ya. Jadi ya begitulah. Oke.
So semua yang dibutuhkan tubuh fisik Anda untuk dilepaskan, untuk Anda bisa mendatangkan banyak uang dalam kehidupan Anda. Semua yang tidak mengizinkan hal ini bisa terjadi dalam hidup Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang ada, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Oke, so thank you. Nanti next kita live lagi ya, buka kelas ya, nanti tanggal 6 kita ada kelas ya, jadi dibawa santai aja. Terus kayak kalau live gini mungkin akan sering ya kita bawain, jadi dibawa fun. Ingatnya adalah kalau tema tentang uang sebenarnya tema yang besar, global, yang nggak bisa kita bawain dalam waktu yang singkat ya, karena biasa kita bawain tuh panjang gitu ya sessionnya, itu bisa berhari-hari sendiri. Mungkin kalau misalkan satu kali bawain training itu 3 jam, mungkin saya kalau bicara tentang uang bisa 20 hari kali. Ya kayak gitu ya, bikin case-nya sendiri. Lakukan aja, sudah mulai terbuka satu-satu. Oke, great Kak Hani, mantap. So, thank you teman-teman semua udah nemenin selama kurang lebih 1 tahun ke belakang. Ya jadi tenang aja, nanti kalau live gitu ya mungkin masih ada, jadi nggak selamanya aku buang juga, tenang aja. Terus ya yang penting tunggu aja lah, nanti nggak tahu yang apa yang akan kita buat lagi seru-seru. Yang pasti nanti akan apa ya, kayak post lagi mungkin ya, yang lebih banyak mungkin kayak live bukan live ya, kayak postingan yang mungkin kayak di TikTok, di YouTube segala macam, kan masih banyak space yang bisa kita lakukan ya. Jadi kayak gitu. So semua pemikiran, semua rasa yang tersisa, semua yang dibutuhkan tubuh fisik Anda dilepaskan untuk Anda bahagia, tenang, damai, asik, seru, menghasilkan banyak rezeki, berkat, kelimpahan, datangkan uang ke dalam kehidupan Anda. Semua yang tidak mengizinkannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Asik ngomongin uang katanya. Ya kalau ngomongin uang lebih banyak lagi kalau di kelas ya, apalagi kelas advance ya. Kalau kelas biasa mungkin kita nggak terlalu banyak bahas. Tapi kalau kelas advance itu kita bisa bahas sampai mungkin 2 hari sendiri buat bahas tentang keuangan ya. Jadi itu salah satu yang seru lagi. Oke, sip, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi nanti, mungkin ya nggak tahu, mungkin bisa besok, mungkin bisa lusa, mungkin bisa 3 hari lagi ya, di mana yang fun aja, nggak usah dibawa signifikan. Ini cuma perayaan aja, udah 1 tahun ya. Thank you semuanya, see you again, love you all, bye bye, dah.